Namaku Abdul. Saat itu, aku bekerja di sebuah mega proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di kawasan perbatasan Bandung Garut. Awalnya aku dipekerjakan sebagai helper, yang kerjanya hanya membantu memudahkan kinerja petugas las komponen besi ataupun baja di tempat itu. Terdapat ribuan pekerja yang keahliannya bermacam-macam dalam pembangunan proyek itu. Dan bukan itu saja. Selain yang bekerja di sini adalah bukan orang pribumi asli, seperti orang-orang Jepang, Amerika yang tentunya mereka sudah ahli di bidang merakit rangkaian mesin ataupun turbin. Juga ada orang-orang lokal lainnya. Seiring berjalannya waktu, seorang kontraktor menyuruh beberapa dari kami yang memiliki kinerja bagus untuk melanjutkan kerja hingga proyek pembangunan ini selesai 100%. Hingga bisa beroperasi dengan sempurna. Karena proyek ini memang hanya tinggal bagian finishingnya saja. Dari ribuan orang yang terpilih, hanyalah 20 orang saja yang akhirnya ditetapkan untuk bekerja di proyek itu. Saat kontraktor itu mengumumkan pekerja terpilih, ternyata namaku disebut. Aku agak sedikit heran. Ya, kenapa bisa aku terpilih? Padahal skillku pun belum begitu banyak. Ya mungkin karena aku rajin dan tidak pernah absen mungkin. Beruntung sekali aku. Mulai di bulan pertama sebagai anggota tim pilihan, ternyata pekerjaan kita masih normal saja. Dan bisa dibilang tidak ada hambatan. Hingga sampailah di bulan berikutnya. Ketika itu aku mendapatkan shift malam. Aku pergi ke lokasi proyek dengan menggunakan sepeda motorku. Begitu datang, aku absen terlebih dahulu. Dan di sana aku berpapasan dengan Bang Yayan seniorku. Dia tiba-tiba menegurku. Abdul, lu tuh ya, mentang-mentang shift malam gak ada bos, pakai bawa cewek segala. Di sini tuh mau kerja apa mau pacaran? Ketahuan bos bisa dipecat lu. Sana Gi, anterin dulu cewek lu. Kasihan tuh nunggu di atas motor lu. Ayolah bang, cewek apaan sih? Canda aja. Lagian gua aminin bang kalau ada cewek mah, maklum jomblo. Begitu kataku sambil berjalan menuju kontainer. Kulihat Bang Yayan pun terdiam dengan raut wajah keheranan. Aku juga agak sedikit bingung. Tumben Bang Yayan menjahiliku. Biasanya dia orangnya serius. Aku pun diam di dekat kontainer sambil mengerjakan beberapa hal. Tak berapa lama aku bekerja, Bang Yaya mendatangiku lagi. Dia bilang, pacarku berkata pada Bang Yayan minta dianterin pulang olehku. Dan dia menegurku cukup keras. Aku kini semakin bingung. Siapa sih bang? Sumpah bang, saya gak bawa pacar kesini bang, sendirian kesininya juga. Cewek yang mana sih bang? Bang Yayan pun menarikku ke arah dekat motorku. Dan ketika dia menunjuk ke arah motorku itu,
perempuan itu sudah tidak ada. Bang Yayan terlihat keheranan, melihat kiri dan kanan. Entah kenapa bulu kuduku berdiri saat itu seketika. Antara Bang Yayan memang menjahiliku dan menakutiku, atau memang benar ada hantu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku lanjut bekerja dan mulai mengganti saringan oli turbin. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Aku lanjut bekerja dan mulai mengganti saringan oli turbin. Aku naik ke atas turbin dan membuka saringan oli. Saringan itu berupa sebuah kain yang tipis namun kuat dan tahan panas. Letaknya terikat di mulut pipa penyalur rotasi suplai oli turbin. Dan ketika aku sedang menggantinya, mantul. Di bawah terdengar suara ember yang tersenggol jatuh. Entah siapa itu, tapi mungkin itu temanku. Posisiku saat itu membuka saringan, yaitu membelakangi tangga, dan aku sibuk fokus membuka ikatan tali kawat yang mengikat saringan itu. Dan memang ember itu kusimpan di bawah tangga karena aku memerlukannya nanti. Woi, siapa aja tolongin dong, itu bawain embernya ke atas ini. Ini saya mau lepasin saringannya nih, takut belecetan olinya kemana-mana. Woi, di bawah tadi. Aku bingung kenapa tidak ada jawaban. Woi, yang di bawah. Tanpa ku sadari, ember itu sudah menggantung di mulut tangga. Dan aku pun menengok ke arah sudut-sudut bagian ruangan di bawahku itu yang nyatanya tidak ada siapapun di situ. Sudahlah. Aku pun tidak terlalu menghiraukannya. Aku fokus membereskannya dan akhirnya beres juga. Aku pun menyalakan lagi turbinnya. Dan ternyata mesin berjalan sempurna dan saringannya tidak terlepas oleh arus oli yang lumayan kencang itu. Dan bersautan dengan suara turbin, samar ku dengar suara jeritan perempuan terdengarnya dari jarak yang lumayan jauh. Astaga, siapa itu? Aku pun mulai berlari keluar, nuruni tangga, dan ketika keluar, terlihat seorang perempuan berlari ke antara alat-alat berat itu. Hei, siapa tuh? Aku pun mengejarnya. Dan saat itu, kulihat ada sosok seseorang yang bersembunyi di balik alat-alat berat kontainer itu. Saat itu di sana cukup gelap, jadi aku tidak bisa melihat jelas siapa itu. Namun sekilas yang kulihat itu sepertinya perempuan. Kamu siapa?
Ku dengar dia malah menangis. Hei, kok malah nangis sih? Sini keluar berdiri. Jangan-jangan kamu yang tadi jahilin ya? Teman-teman saya yang duduk di motor saya kan? Hei, Dia terus menangis. Seraya itu kuperhatikan dia mulai berdiri. Dan ketika berdiri, astaga. Terlihat kini sosok perempuan berwujud noni Belanda dengan gaun putih yang sudah berlumuran darah dan ketika dia berdiri, kepalanya terlepas dari badannya. Buru-buru aku berlari. Aku berlari ke arah lapangan. Dan saat aku tengok ke arah lapangan, langkahku terhenti ketika aku lihat ada yang berbaris berjalan mendekati ke arahku. Dan ketika aku sadar, ya Tuhan, berbaris kelompok prajurit tentara tanpa kepala. Saat itu pula tubuhku mulai terasa lemah dan pandanganku mulai kabur. Dan aku pun tak sadarkan diri. Tak lama aku terbangun oleh suara Bang Yayan yang membangunkanku. Dia pun membawaku ke pos proyek itu. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Seorang keamanan di sana yang sering menjaga daerah itu dan menjaga proyek ini berkata, memang tidak aneh jika melihat penampakan-penampakan seperti itu. Karena katanya, dulu sebelum kawasan ini dijadikan kawasan proyek, di sini ada sebuah pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan pohon itu pun ditebang dan diratakan. Di pohon itu dulu dijadikan tempat eksekusi, pembunuhan prajurit-prajurit warga Belanda oleh Jepang saat Indonesia masih zaman penjajahan. Mendengar itu terjawablah sudah sosok-sosok yang kau lihat di tempat itu. Ini jadi sebuah pelajaran untukku. Ingatlah bahwa dulunya tempat yang kita pijak ini mungkin mempunyai sebuah sejarah. Dan semua benda mati maupun makhluk hidup adalah saksi di mana sebuah sejarah itu tercipta. Baik itu sejarah yang manis ataupun yang pahit dan kelam, yang tersimpan di dimensi yang lain yang berbeda dengan alam kita.